Mengapa bendera Palestina dilarang di Liga Indonesia? Misi Uston Nawawi menjelang pertandingan lawan Barito Putra. Persija Jakarta lepas Witan Sulaiman ke Persebaya Surabaya. PSIS Semarang akan menukar Gali Freitas demi mendapatkan pemain berlabel timnas. Persebaya datangkan Yan Victor, bek asing baru asal Brasil. Bruno Silva mantan striker PSIS Semarang gabung PSPS Riau. Bojan Hodak senang, 3 pemain tinggalkan Persib setelah duel lawan Arema. Berikut beritanya hanya di Fortune Soccer News, yang memberikan berita terbaru sepak bola di Indonesia. Mengapa bendera Palestina dilarang di Liga Indonesia? Pertama kali supporter Persiraja Banda Aceh kedapatan mengibarkan bendera Palestina saat timnya menghadapi Semen Padang dalam kompetisi Liga 2, 21 Oktober lalu. Karena aksi itu, Komite Disiplin, Komdis, PSSI menjatuhkan sanksi untuk Persiraja yakni denda sebesar 10 juta rupiah. Rupanya, Liga Indonesia memang memiliki aturan yang melarang ada simbol-simbol berbau politik. Hal itu sesuai dengan pasal 56 regulasi Liga 1 musim 2023,2024 tentang hal-hal yang mengganggu pertandingan. Pelarangan bendera Palestina di Liga Indonesia mengundang kontroversi. Padahal, pemerintah Indonesia selalu memposisikan diri sebagai pendukung kemerdekaan Palestina yang kini tengah berseteru dengan Israel. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyambut Palestina apabila ingin berkandang di Indonesia kala melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Misi Uston Nawawi menjelang pertandingan lawan Barito Putra. Laga Barito Putra versus Persebaya Surabaya akan digelar di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kamis, 9 November 2023, mendatang. Uston Nawawi bakal membawa misi untuk kembali membawa Bruno Moreira dan kawan-kawan kembali mendapatkan hasil positif. Hal itu sudah terlihat dari periode pertama Uston Nawawi menjadi caretaker. Saat itu, ia sebagai pengganti Aji Santoso berhasil membawa 4 kemenangan dan 1 hasil imbang yang membuat Bajul Ijo sempat meramaikan papan atas klasemen. Misi membawa pulang poin penuh di kandang Barito Putra menjadi tujuan Uston Nawawi, biarpun kondisi tim saat ini masih belum baik. Persija Jakarta lepas Witan Sulaiman ke Persebaya Surabaya. Witan Sulaiman berhasil menghipnotis para pecinta sepak bola pada pekan ke-18 Beri Liga 1. Witan Sulaiman seketika menjadi perbincangan hangat pada waktu yang sama dengan momen berbeda. Momen pertama, Persija Jakarta mengejutkan publik pecinta bola setelah Witan Sulaiman dimasukkan dalam daftar jual di bursa transfer pemain paruh musim Liga 1. Pemain langganan Timnas Indonesia kabarnya akan dilepas ke Persebaya Surabaya di bursa transfer pemain Liga 1. PSIS Semarang akan menukar Gali Freitas demi mendapatkan pemain berlabel timnas. PSIS Semarang saat ini sedang mencari gelandang tipe box-to-box untuk memperkuat lini tengah tim, terutama sebagai pelapis untuk Boubakary Diarra. CEO PSIS, Yoyok Sukawi, telah menyebutkan minatnya pada gelandang yang juga anggota Timnas Indonesia, Taufani Muslihuddin, yang saat ini bermain untuk Borneo FC. Yoyok mengatakan bahwa Taufani memiliki karakter bermain yang mirip dengan Diarra dan dianggap sebagai calon pemain yang cocok untuk memperkuat Mahesa Jenar. Namun, Yoyok menghadapi kendala dalam mendatangkan Taufani ke PSIS. Nabil Husin, pemilik Borneo FC, bersedia melepaskan Taufani asalkan ada pemain tertentu dari PSIS yang ditukar. Nabil menginginkan pemain sayap andalan PSIS dan wonderkid asal Timor Leste, Gali Freitas, sebagai syarat pertukaran. Yoyok menjelaskan bahwa Gali Freitas tidak akan dilepas oleh manajemen PSIS, sehingga syarat ini sulit untuk dipenuhi. Yoyok tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan harapan agar Taufani dapat direkrut tanpa pertukaran dengan Gali Freitas. Persebaya datangkan Yan Victor, bek asing baru asal Brasil. Persebaya Surabaya membuat kejutan di jendela transfer pertengahan musim Beri Liga 1. Tim berjulukan Bajul Ijo itu mendatangkan bek asing baru, yakni Yan Victor.
Bek asal Brasil itu sudah tiba di Surabaya, Minggu, 5 November 2023. Namun, Persebaya Surabaya masih belum mengeluarkan pengumuman. Kabar ini cukup mengejutkan mengingat sebelumnya tidak ada rumor mengenai bergabungnya Yan Victor. Yan Victor bakal menambah kekuatan lini belakang, terutama jantung pertahanan, bukan menggeser slot Dusan Stefanovic. Artinya, dia bisa berduet dengan Dusan di posisi bek tengah. Kabar ini sekaligus membuat stok bek di Persebaya Surabaya bertambah. Sebab, klub asal kota pahlawan itu baru saja melepas bek lokal Yohanes Kandaimu. Bruno Silva mantan striker PSIS Semarang gabung PSPS Riau. Bruno Silva memutuskan comeback ke Indonesia setelah sebelumnya bermain untuk União Suzano AC, klub di Brasil. Ini merupakan ketiga kalinya Bruno Silva ke Indonesia sejak 2018. Pada tahun itu, dia datang ke Indonesia untuk berseragam PSIS Semarang. Lalu pergi ke Arab Saudi selang setahun kemudian. Dia kembali lagi ke PSIS Semarang pada 2022, namun dalam waktu yang sangat singkat. Mantan pemain PSIS Semarang, Bruno Silva memutuskan kembali ke Indonesia untuk memperkuat tim Liga 2 musim 2023-2024. Klub yang dimaksud yakni PSPS Riau. Kepastian bergabungnya Bruno Silva diumumkan langsung oleh PSPS Riau melalui akun Instagram resmi klub pada Sabtu, 4 November 2023. Bojan Hodak senang, 3 pemain tinggalkan Persib setelah duel lawan Arema. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak buka suara soal ketiga pemainnya yang harus meninggalkan timnya setelah laga melawan Arema FC, pada Rabu 8 November 2023 nanti. Seperti diketahui, tim nasional Indonesia kembali memanggil 3 pemain Persib, yakni Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Ketiganya dipersiapkan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Menanggapi itu, pelatih Bojan Hodak mengaku senang dengan pemanggilan ketiga pemainnya itu untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Bojan mengatakan, pemanggilan timnas bukan hanya bagus untuk pemain, tapi juga klub. Sebab mereka akan mendapat pengalaman dan atmosfer pertandingan yang menjadikan performanya semakin baik.